Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati dengan NIM 210303021. Di sini saya mau menjelaskan terkait tugas UAS kami. Ya, nah di sini saya mau menjelaskan terkait karakteristik yang ada di dalam perkembangan peserta didik, yaitu yang pertama karakteristik perkembangan kognitif. Nah, karakteristik perkembangan kognitif ini perkembangan kognitif yang mengalami pada tahapan seseorang dalam memperoleh makna yang mempengetahui dari pengalaman serta informasi yang ada didapatkan. Nah, di sini juga ada beberapa poin yang terdapat di karakteristik perkembangan kognitif ini. Yang pertama, proses mengingat, proses pemecahan masalah, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Nah, yang kedua yaitu karakteristik perkembangan moral, di mana perkembangan moral adalah perubahan perilaku yang terjadi di dalam kehidupan individu, yaitu kebiasaan adat, istiadat, nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Sosial adalah lingkungan orang tua yang mempengaruhi perkembangan peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan emosi, di mana karakteristik emosi pada anak itu ada beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu berlangsung singkat dan nah, yang kedua itu terlihat lebih hebat dan kuat ketika marah dan senangnya. Yang ketiga itu bersifat sementara dan dangkal. Yang keempat lebih sering terjadi emosi, nangis, sedih, dan senang. Yang kelima itu dapat diketahui ketika marah, merasa sedih, dan juga senang. Dan yang keempat yaitu karakteristik perkembangan agama, di mana proses yang dilewati seseorang untuk mengenal Tuhannya sejak dilahirkan dalam keadaan fisik atau fisikis. Agama dan moral adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Yang kelima yaitu implikasi karakteristik anak dalam pembelajaran. Implikasi karakteristik yaitu pembelajaran aspek-aspek yang terkait dengan sifat-sifat khas anak yang berbeda-beda dalam setiap tahapan perkembangannya. Nah, guru harus bisa memahami karakteristik anak untuk merancang model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Menerapkan karakteristik anak juga bisa mempengaruhi moral, emosional, dan sosial, perkembangan bahasa, metode pembelajaran, dan pembangunan psikologi dan sarana dan prasarana. Yang keenam yaitu implikasi perkembangan anak terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, di sini setiap anak memiliki karakteristik perkembangan yang unik dan khas. Di sini juga ada implikasi perkembangan anak terhadap penyelenggaraan pendidikan, di mana setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki perkembangan anak yang sangat penting bagi penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Dan di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan moral dan agama, dan perkembangan inklusif. Nah, yang terakhir yaitu permasalahan dan solusi di masa perkembangan. Nah, di sini dalam berjalannya pendidikan, permasalahan yang kompleks yang sering ada dalam peserta didik itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang pendidik bisa
bisa membangun proses mengajar yang sangat efektif dalam kelas. Di sini juga ada permasalahan yang sering dihadapi oleh siswa, itu kesenjangan akses pendidikan, kualitas pengajuan dan tenaga pendidik. Yang ketiga itu kurikulum yang kurang relevan. Yang keempat, masalah sosial dan emosional siswa. Yang kelima itu teknologi dan inovatif dalam pendidikan. Yang keenam itu infrastruktur penelitian. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tugas video saya ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.